Dan pada saat itulah Hana melihat sosok wanita berambut panjang dengan mulut yang menganga lebar. Hey guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Jadi malam ini aku mau mengumpulkan teman-teman yang suka dengan cerita pendek horor creepypasta. Coba please kasih jempol like-nya. Aku mau tahu seberapa banyak dari teman-teman yang suka dengan cerita horor creepypasta. Karena memang hukumnya pecinta horor yang nggak suka creepypasta itu kayak badut yang nggak pakai kostum badut. Paham nggak? Kayak kurang menggigit gitu. Pecinta horor tapi nggak suka creepypasta. Jadi singkatnya, creepypasta adalah kumpulan cerita-cerita horor yang pendek yang bisa dibuat oleh siapa aja dan bisa ditemukan di mana aja di internet. Jadi creepypasta ini adalah cerita-cerita horor yang tersebar di internet. Sebagian besar creepypasta ini bercerita tentang urban legend, hantu, horor, misteri, psikopat, pembunuhan, dan lain-lain sebagainya. Tapi yang menarik dari creepypasta ini adalah ending ceritanya yang sering bikin pembacanya itu merinding, shock, bahkan sampai ternganga karena endingnya yang di luar perkiraan kita. Kalau misalnya kalian masih belum paham, creepypasta ini contohnya kayak apa? Kayak gini. Saat acara makan malam keluarga, kakakku mengatakan bahwa dia menginginkan bayi yang baru. Tapi ibu langsung marah dan memukul meja, sambil berkata, "Habiskan dulu yang ada dalam piringmu, baru minta lagi." Jadi contohnya gitu, creepypasta. Dan malam ini aku mau menceritakan kepada kalian 5 kisah pendek seram creepypasta yang memiliki rating tertinggi di tahun 2021. Jadi sampai saat ini nih. Dan semoga kisah-kisah ini bisa bikin kalian merinding. And now, before video udah selesai, The Mirror mau stop it. Jadi kisah ini menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Cynthia, di mana dia adalah seorang wanita paruh baya yang tinggal di rumah kecil di pinggiran kota Austria. Cynthia ini tinggal dengan seekor anjing besar yang bertugas untuk menjaga rumah sekaligus menjadi teman Cynthia, karena Cynthia ini hidup sendiri di rumah itu. Jadi rutinitas biasanya Cynthia ini pagi pergi kerja dan dia selalu pulang malam sekitar jam 7, jam 8 malam gitu. Tapi suatu hari ketika Cynthia pulang kerja, dia sampai rumah, dia ngelihat anjingnya ini tergeletak di lantai dengan keadaan yang tersedak. Jadi dia kayak terganggu, kayak ingin membatukkan sesuatu gitu. Nah, Cynthia yang sangat-sangat sayang dengan anjing peliharaannya ini langsung panik dan dia langsung berlari ke arah anjingnya untuk melakukan pertolongan pertama. Jadi Cynthia ini menepuk-nepuk perut si anjing ini berharap supaya apa yang membuat anjing ini tersedak itu bisa keluar dari kerongkongannya. Tapi sekeras apapun Cynthia mencoba, anjingnya tetap nggak tertolong, maksudnya dia masih dalam keadaan tersedak. Jadi nihil. Nah, karena Cynthia ini udah panik, dia bingung, dia langsung lari bawa anjingnya masuk mobil dan membawa anjingnya ke dokter hewan untuk melakukan pemeriksaan karena dia takut teman hidup satu-satunya ini mati. Nah, sesampainya di dokter hewan, anjing si Cynthia langsung ditangani oleh dokter dan diperiksa. Ternyata penyakit anjingnya ini udah masuk zona kritis, sehingga anjingnya ini harus dioperasi. Cynthia disuruh pulang sama dokter hewannya untuk menunggu proses operasi anjingnya selesai. Jadi Cynthia disuruh balik dan kembali ke dokter hewan besok paginya. Meskipun dengan berat hati ninggalin anjingnya sendirian di dokter hewan, Cynthia akhirnya mengikuti permintaan dokter, dia pulang untuk kembali besok pagi. Dokter ini mengatakan kepada Cynthia kalau mereka akan menghubungi Cynthia ketika operasinya udah selesai. Akhirnya Cynthia pun pulang dan dia sampai di rumah. Tapi baru aja menginjakan kakinya di dalam rumah, tiba-tiba Cynthia mendapatkan telepon. Yang ternyata telepon itu dari si dokter hewan tadi. Jadi dokternya bilang, "Nyonya, apakah kamu sudah ada di rumah?" Dan Cynthia pun jawab, "Iya dok, saya baru aja sampai di rumah. Kenapa?" Dan dokter itu bilang, "Oke Nyonya, sekarang dengarkan saya baik-baik." Dan si dokter ini bicara dengan nada yang kayak mengancam. Kemudian dokternya melanjutkan, "Sekarang juga tinggalkan rumah Anda, berlari secepat mungkin ke rumah tetangga, dan tunggulah di sana sampai polisi datang." "Cepatlah!" teriak si dokter ini. Nah, Cynthia yang bingung dan langsung panik karena dengan kata-kata si dokter ini langsung berlari ke rumah tetangga dan mengikuti perintah dari dokter untuk menunggu di sana sampai polisi datang. Nah, nggak lama setelah itu polisi langsung datang dengan mobilnya yang berseringnya sangat keras. Dan Cynthia masih bingung, ini apa yang terjadi di rumah saya dan kenapa dokternya langsung manggil polisi. Dan ketika itu Cynthia langsung mendatangi polisi dan nanya, "Ada apa di rumah saya sampai-sampai kalian datang?" Dan polisi mengatakan bahwa mereka harus mencari sesuatu di rumah Cynthia. Dan saat itu, sekelompok polisi langsung menyiapkan senjata pistol dan masuk lewat pintu depan ke rumah Cynthia.
Pada saat itu Cynthia masih bingung dan dia cuma bisa ngelihat dari kejauhan apa yang sebenarnya terjadi di rumah saya. Nggak lama setelah itu terdengar suara gaduh di dalam rumah Cynthia, kayak suara orang berantem gitu. Dan nggak lama setelahnya, polisi keluar dengan menggandeng seorang pria bertopeng hitam dan sebuah pisau sebagai barang bukti. Dan nggak lama setelah itu, Cynthia kembali mendapatkan telepon dari si dokter hewan dan Cynthia pun ngangkat. Ketika diangkat, si dokter langsung nanya apakah pelakunya sudah tertangkap, dan Cynthia menjawab, iya, sudah. Sebenarnya apa yang terjadi? Dan dokter pun mengatakan, saya langsung melakukan prosedur operasi ketika Anda pulang, dan saya menemukan apa yang membuat anjing Anda tersedak. Dan saat itulah saya langsung nelpon polisi. Nah, Cynthia makin bingung dan nanya, memangnya apa yang Anda temukan, dok? Dan dokter menjawab, 3 jari manusia. Oh, aku yang udah tahu ceritanya masih merinding pas nyeritain ini, guys. 3 jari manusia tersedak di tenggorokan anjingnya, dan hubungannya dengan pria bertopeng menggunakan pisau. Menurut kalian gimana tentang cerita ini? Apakah mungkin anjing ini sadar kalau ada pria yang mau merampok rumahnya dan anjing ini menyerangnya dengan menggigit 3 jarinya dan mungkin nggak sengaja ketelan? Oh my god, berarti waktu Cynthia nyampe rumah ngelihat anjingnya tergeletak, itu si penjahat masih di sana. Dia masih di sana dengan senjata pisaunya. Dan untungnya Cynthia cepat pergi ke dokter hewan. Kalau enggak, ya mungkin Cynthia bisa jadi korban perampokan. Menurut kalian gimana cerita pertama ini? Komen di bawah. Next adalah kisah dari seorang anak yang bernama Rui. Jadi ini adalah kisah Rui di hari pertama masuk sekolah. Nah, bercerita tentang hari pertama di sekolah, itu rata-ratanya anak-anak pasti excited. Mereka bersemangat untuk datang ke sekolah di hari pertama, tahun pertama, karena di sana mereka bisa mendapatkan kehidupan yang baru, pengalaman yang baru, teman-teman baru, sampai pada akhirnya mereka bakal jenuh ketika mendapatkan tugas dan masalah-masalah lainnya di sekolah. Tapi berbeda dengan semangatnya Rui ketika hari pertama masuk sekolah, karena Rui memiliki kelebihan di dirinya. Kelebihan Rui adalah dia bisa melihat masa depan dari orang-orang yang dia lihat. Di mana Rui ini memiliki kemampuan untuk melihat warna dari aura orang-orang. Di mana setiap orang ini memiliki cahaya yang berpendar di tubuh mereka yang memiliki warna yang berbeda-beda. Setiap warna juga memiliki arti yang berbeda-beda. Seperti warna hijau yang biasa ditemui oleh anak-anak seusia Rui atau yang lebih muda dari Rui, yang menandakan bahwa mereka memiliki kehidupan yang lebih panjang ke depannya, sehingga mereka bisa mewujudkan impian dan cita-cita mereka. Dan mereka juga akan meninggal dunia secara alami oleh usia tua mereka. Kemudian ada juga aura berwarna ungu yang menandakan bahwa orang-orang ini akan meninggal dalam suatu insiden atau tragedi tertentu, hingga membuat mereka meninggal tidak alami, atau mereka meninggal lebih cepat dari yang lainnya. Tapi yang paling menarik untuk Rui adalah aura yang berwarna merah terang. Karena beda dengan 2 aura lainnya, warna merah terang ini berkedip dengan sangat cepat, yang artinya orang-orang yang memiliki aura ini akan meninggal dunia tak lama setelahnya. Mungkin bisa dalam hitungan menit. Tapi meskipun Rui bisa melihat masa depan atau kematian dari orang-orang yang memiliki aura-aura ini, Rui tetap gak bisa mengubah takdir, dan Rui hanya bisa mengikuti jalan hidupnya dan melihat teman-temannya sampai pada titik ajalnya. Dan karena kelebihan inilah yang membuat Rui ini sangat bersemangat datang di hari pertama sekolah. Sehingga ketika dia duduk di dalam kelas sebagai orang pertama, dia bisa melihat satu persatu teman-temannya memiliki aura berwarna apa. Dan ketika Rui duduk di kelas, masuklah anak pertama setelah dirinya ke dalam kelas. Dan anehnya, anak ini memiliki aura yang berwarna merah terang tadi. Dan Rui berpikir, sayang sekali padahal anak ini manis, lugu, dan terlihat sangat baik. Tapi mau gimana lagi, takdir anak ini hanya sebentar lagi, karena beberapa menit kemudian dia akan meninggal dunia. Kemudian anak selanjutnya masuk, dan anehnya dia juga memiliki aura berwarna merah terang. Dan saat itu Rui mulai ketakutan dan cemas, karena satu persatu anak yang masuk, semuanya berwarna merah, merah, merah lagi, dan merah lagi. Coba, menurut kalian, apa maksud dari cerita ini? Apa yang terjadi beberapa menit kemudian sehingga semua anak yang masuk ke dalam kelas itu berwarna merah? Yang artinya semua anak-anak ini akan meninggal dalam waktu dekat. Dan kenapa Rui cemas? Karena dia ada di tengah-tengah orang-orang yang akan mati beberapa menit kemudian. Kisah ini bercerita tentang seorang pria yang bernama Randi, di mana pada malam hari ketika Randi sedang berjalan-jalan santai di lingkungan rumahnya,
dia mendengar suara seorang wanita berteriak dengan sangat keras. Nah, karena penasaran, Randy langsung berlari ke arah suara teriakan wanita itu, dan dia melihat seorang wanita sedang duduk di pinggir jalan di depan lokasi konstruksi. Dan di sebelah wanita itu adalah plat besi berukuran panjang 2 meter, lebar 2 meter, dan memiliki ketebalan 50 cm. Jadi kayak dinding besi gitulah ya. Dan saat itu Randy langsung mencoba untuk berbicara dengan si wanita itu, nanya apa yang terjadi. Tapi ekspresi wanita ini sangat-sangat shock, mungkin dia kaget dengan apa yang barusan terjadi pada dirinya. Sehingga Randy pun mengurungkan niatnya untuk berbicara lebih banyak. Dan gak lama setelah itu, salah seorang pekerja konstruksi berlari ke arah Randy dan mengatakan pada Randy bahwa mereka nggak sengaja menjatuhkan plat besi ini ketika sedang bekerja. Jadi plat besi ini mereka bawa dengan mesin derek, tapi tiba-tiba kabelnya putus dan membuat plat besi ini terjatuh. Tapi untungnya di kejadian ini nggak ada yang terluka, hanya saja wanita ini shock dan terjatuh ketika dia membayangkan bahwa dirinya ada di dekat plat besi itu. Dan dia selamat dari ajal yang harusnya menjemput dirinya. Dan saat itu Randy melihat ke arah plat besi berwarna hitam gelap ini, dan dia langsung merasakan perasaan yang menyeramkan dan merinding ketika dia membayangkan apa yang terjadi ketika seseorang mungkin tertimpa oleh plat besi yang tebal dan berat itu. Nah, esok malamnya si Randy ini kembali berjalan-jalan di dekat lingkungan konstruksi itu, dan dia melihat plat besi itu masih ada di posisi semalam, dan dia mikir mungkin plat besi ini belum dipindahkan karena terlalu berat dan mungkin susah juga mindahinnya, makanya masih di sana. Dan pada malam itu, lokasi dekat plat besi ini udah dijaga sama security. Tapi Randy masih melihat wanita yang semalam itu duduk di tempat yang sama, di pinggir jalan di sebelah plat besi yang berat itu. Nah, Randy ini penasaran, akhirnya mendatangi wanita itu lagi dan coba nanya, karena kelihatannya dia udah nggak se-shock semalam. Dan Randy pun mencoba untuk berbicara dengan si wanita itu. Randy bilang, maaf, kamu kayaknya semalam terlihat sangat shock. Dan si wanita itu mengangguk dan berkata, iya, aku sangat terkejut. Apalagi saat aku mendengar suara teriakannya. Teriakan siapa? Kalau yang semalam itu bukan teriakan si wanita ini, berarti ada orang lain. Berarti ada wanita lain yang berteriak karena insiden itu. Menurut kalian gimana guys? Apakah mungkin wanita yang berteriak yang juga didengar oleh si wanita yang lagi shock itu adalah wanita yang benar-benar terhimpit di bawah plat besi? Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Next adalah kisah dari Korea Selatan tentang seorang gadis yang mengalami hal yang paling mengerikan. Jadi di Korea Selatan itu sudah hal yang wajar kalau misalnya anak-anak sekolah itu pulang larut malam karena belajar atau karena ekstrakurikuler. Nah, pada hari itu seorang gadis yang bernama Hana sedang melakukan kerja kelompok, belajar kelompok dengan teman-temannya di sebuah ruang kelas. Di mana pada malam itu cuma mereka lah yang belajar kelompok di ruang kelas, sehingga ruangan mereka lah satu-satunya ruangan yang penerangannya masih hidup. Nah, setelah beberapa saat belajar kelompok, mereka pun beristirahat sejenak, merilekskan otak, pikiran, tenaga mereka, dan Hana memilih untuk pergi ke toilet buang air kecil. Dan dengan rasa takut, was-was, tapi memberanikan diri, Hana melewati lorong-lorong yang gelap untuk menuju ke kamar kecil. Tapi kenapa dia nggak ngajak kawan ya? Berani banget ya. Setelah selesai dengan urusannya di toilet, Hana langsung bergegas kembali ke ruang kelasnya. Dan gak jauh dari ruang kelasnya, Hana mendengar suara jeritan teman-temannya yang histeris dan sangat ketakutan. Nah, saat itu si Hana ini langsung berhenti di tempat, dia langsung shock, kaget, untuk membayangkan apa yang terjadi pada teman-temannya di kelas. Tapi teriakan teman-temannya cuma sebentar, dan saat itu suasana sekolah langsung sunyi dan senyap, dan dengan rasa takut dan deg-degan nih, Hananya memberanikan diri untuk menuju ke ruang kelas. Tapi dia nggak langsung masuk ke kelas, dia berdiri di pintu kelas dan mencoba mengintip ke dalam apa yang terjadi pada teman-temannya. Dan saat itulah Hana terkejut karena dia melihat semua teman-teman kelompoknya udah tergeletak di lantai sambil bersimbah darah. Tapi bukan cuma teman-temannya, Hana melihat satu sosok berdiri di tengah-tengah mayat teman-temannya. Sosok itu seorang wanita berpakaian gaun putih dengan rambutnya yang panjang yang seakan tidak kesulitan menutupi mulutnya yang ternganga lebar. Nah, pada saat itu Hana sadar dengan urban legend cerita-cerita di negaranya tentang sosok hantu wanita yang suka membunuh remaja-remaja yang masih ada di sekolah pada malam hari untuk mengambil kedua matanya sebagai santapan. Nah, pada saat itu Hana sadar kalau nggak ada jalan untuk dia kabur dan lari. Akhirnya dia menyelinap di antara tubuh-tubuh mayat teman-temannya dan dia berpura-pura menjadi mayat. Dia melumurkan darah di dekat mata dan tubuhnya supaya bisa berbaur dengan mayat teman-temannya. Nah, saat itu Hana berpikiran untuk pura-pura mati di antara mayat teman-temannya agar si hantu ini segera pergi dan dia bisa selamat.
Nah, saat pura-pura mati itu, Hana bisa mendengar hantu ini berjalan berkeliling ruang kelas dan sesekali mendekati teman-temannya sambil menghitung Hana Dul bersama dengan jari-jarinya yang panjang dan tajam untuk mengambil bola mata teman-temannya. Pada saat itu, Hana mencoba untuk menunggu dalam keadaan takut, berharap si hantu ini selesai berhitung dan segera pergi, sehingga dia bisa kabur. Tapi setelah ditunggu beberapa saat, bahkan beberapa lama dia nunggu, hantu ini nggak juga pergi, tapi dia tetap menghitung Hana Dul, Hana Dul, Hana Dul. Dan saat itu Hana mulai cemas dan sangat-sangat ketakutan. Sambil terheran-heran kenapa hantu ini nggak juga pergi. Pada saat itu si Hana ini pengen banget buka matanya untuk melihat apa yang terjadi, tapi dia terlalu takut untuk membayangkan apa yang ia lihat ketika dia membuka matanya. Akhirnya dia mengurungkan niatnya dan tetap pura-pura mati. Waktu terus berlalu, tapi hantu ini nggak juga pergi. Dia masih tetap berhitung 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sampai Hana ini didorong oleh rasa penasaran, dia pun memberanikan diri untuk membuka kedua bola matanya untuk melihat apa yang terjadi. Sampai akhirnya Hana membuka kedua bola matanya dan apa yang dia lihat adalah wajah sang hantu yang tepat di depan wajahnya menatap Hana dengan tatapan yang dingin dan kosong dengan mulutnya yang terbuka lebar. Saat itu Hana nggak teriak, dia langsung mematung, dia membatu, tubuhnya dingin, dia nggak bisa ngucap apapun, bahkan dia nggak bisa nutup matanya kembali. Meskipun dengan mulut yang menganga lebar, entah kenapa hantu ini masih bisa mengeluarkan suara berhitung, sambil sesekali jari jemarinya ini kayak mencoba untuk mengarahkan ke bola mata Hana. Dan dengan segenap kekuatan Hana, dia mencoba untuk berteriak dan dia berhasil menutup matanya kembali. Dan Hana berteriak sekeras-kerasnya sampai ia hilang kesadaran. Dan saat hilang kesadaran itulah Hana tersadar kembali dengan posisinya yang ada di tempat tidur. Mimpi ceritanya. Hana bangun dengan tubuh yang sangat-sangat kelelahan, keringatnya bercucuran, dan dia sangat lega mendapati fakta bahwa itu hanyalah mimpi. Jadi dia masih ada di kamarnya selamat tanpa ada sosok hantu itu di dekatnya. Dan pada saat itu, Hana hanya mencoba menertawakan diri sendiri kalau sebodoh ini aku ketika mimpi buruk, dan akhirnya Hana memutuskan untuk kembali tidur. Tapi anehnya, orang tua Hana nggak datang ke kamar si Hana meskipun dia terbangun dengan suara teriakan yang sangat-sangat keras. Tapi Hana berpikir mungkin dia teriak hanya di mimpi, bukan di kehidupan aslinya, dan Hana pun menarik selimutnya untuk mencoba kembali tidur. Tapi keanehan lainnya, Hana ini merasa selimutnya itu seakan-akan terbuat dari bulu. Dan saat itulah dia mulai merasakan perasaan-perasaan yang nggak nyaman, dan seketika langsung teringat dengan mimpi sebelumnya. Mencoba keras untuk tidur, Hana mencoba untuk mengabaikan apa yang terjadi pada dia malam itu. Dan saat itulah Hana langsung bergidik ngeri karena dia merasakan ada yang bergerak di daerah kakinya. Dan dengan rasa ketakutan yang sangat-sangat takut, Hana mencoba mengintip dari celah matanya untuk melihat apa yang ada di dekat kakinya. Dan pada saat itulah Hana melihat sosok wanita berambut panjang dengan mulut yang menganga lebar berada di kakinya menatap langsung kepada Hana sambil berkata, Hana Dul. Sumpah. Gila, aku dari tadi nonstop merinding guys cerita sama kalian untuk cerita Hana Dul, Hana Dul. Dan ini sih beliau ini pakai jatuh pula, kaget aku dibikinnya. Cerita ini berkisah tentang seorang gadis bernama Nana, di mana pada suatu hari Nana ini pulang sekolah dan sampai di rumah, tapi rumahnya nggak ada orang. Rumahnya nggak ada orang, kenapa Nana bisa masuk? Ya karena dia punya kunci rumah sendiri. Dan saat itu Nana menemukan di pintu kulkasnya ada memo, catatan kecil dari sticky note gitu, yang mana pesan itu dari ibunya yang berkata, "Ibu keluar sebentar untuk pergi belanja. Adikmu hari ini ada kursus tambahan, dan ayah akan pulang larut malam karena dia ada lembur pekerjaan. Jadi tolong jaga rumah baik-baik ya." Jadi itu pesan ibunya di memo di pintu kulkas. Nah, karena tahu sedang sendirian, untuk jaga-jaga si Nana ini ngunci pintu depan rumahnya, dan kunci semua pintu juga jendela, jaga-jaga. Untuk jaga-jaga semoga nggak ada hal-hal yang nggak diinginkan terjadi. Dan setelah itu Nana langsung melemparkan tas juga ponselnya ke sofa, dan dia langsung naik ke kamarnya di lantai 2. Nah, di kamarnya ketika Nana ini mau ganti baju, dia menyadari bahwa ada catatan lain yang tertempel di tempat tidurnya, dan dia langsung ngambil catatan itu dan membaca tulisan, "Kamu tidak sendirian." Nah, pada saat itu si Nana ini langsung mencurigai adiknya, dan catatan itu langsung kayak diremukin terus dibuang ke tong sampah gitu, dan Nana langsung ngomong, "Oke, kau sangat lucu. Apakah sudah berani bolos kursus sekarang?" Tapi setelah Nana ngomong itu, nggak ada jawaban. Karena nggak ada jawaban, Nana langsung ngomong lagi,
Hei, aku tahu kau di sini. Kalau sekali lagi kau berani masuk ke kamarku tanpa izin, tamatlah riwayatmu. Jadi Nana ini teriak di kamarnya sendiri, tapi tetap nggak ada jawaban. Nah pada saat itu Nana ngerasa aneh kalau emang itu adiknya, tapi kenapa adiknya nggak ngejawab? Ngeprank kah? Dan saat itu Nana langsung turun ke dapur untuk mengambil makanan dan dia membuka kulkas. Ketika dia buka kulkas, dia menemukan catatan lainnya di dalam pintu kulkas yang bertuliskan, "Di sini hanya ada kau dan aku." Dan pada saat itu, Nana langsung merobek catatan itu karena dia cukup kesal dengan adiknya. "Oke, ini udah gak lucu. Cepat keluar," kata si Nana berteriak saat dia masih mengira itu adiknya. Tapi tetap gak ada jawaban. Dan pada saat itu, Nana langsung menuju ke pintu depan untuk membuka pintu. Tapi dia lupa kalau pintu itu udah dia kunci sebelumnya. Akhirnya dia berbalik untuk mengambil kunci. Tapi di gantungan kunci, kuncinya ini udah gak ada lagi. Dan dia menemukan catatan lain di sofa yang bertuliskan, "Tetaplah di sini bersamaku." Dan pada saat itu Nana juga menyadari kalau ternyata ponsel yang sebelumnya dia taruh di atas sofa juga hilang. Akhirnya karena mulai merasakan takut, Nana langsung berlari ke telepon rumah untuk mencoba menghubungi polisi, tapi nggak ada nada sambung dari teleponnya, jadi seakan-akan dia nelpon itu kayak megang telepon mati gitu guys. Dan ternyata setelah dicek, kabel telepon rumah Nana udah putus karena dipotong. Dan di dekat telepon itu Nana kembali menemukan catatan kecil yang bertuliskan, "Tidak ada telepon, tidak ada polisi, tidak ada jalan keluar." Dengan rasa ketakutan dan mulai panik, Nana langsung berlari ke pintu belakang untuk mencoba keluar dari pintu belakang, tapi pintunya juga terkunci, dan Nana nggak bisa menemukan kuncinya di mana. Dan di dekat pintu itu, Nana menemukan catatan lain yang bertuliskan, "Lihatlah ke atas." Setelah membaca pesan itu, Nana langsung mendongak ke atas, ngelihat apa yang ada di atas kepalanya, dan Nana langsung menangis, syok ketakutan ketika dia melihat anjing peliharaannya udah tewas dengan kondisi yang tertancap di langit-langit rumah. Saat itu Nana langsung panik, dia nangis keras-kerasnya, dia ketakutan. Dia langsung lari ke jendela kaca, mencoba untuk memecahkan jendela itu, tapi nggak berhasil. Dan di dekat jendela itu, Nana menemukan catatan lainnya yang bertuliskan, "Tidak bisa pecah ya." Nana semakin ketakutan dan frustasi sampai dia berlari ke dapur untuk mengambil pisau yang akan dia gunakan untuk melindungi dirinya. Tapi ketika dia membuka laci pisau dapur, lacinya kosong, nggak ada pisau, nggak ada apapun di sana. Yang ada hanya catatan kecil yang bertuliskan, "Anak kecil tidak seharusnya bermain dengan benda tajam." Nggak tahu harus ngapain lagi, Nana langsung kembali berlari ke lantai 2 ke kamarnya, mengunci pintu dan duduk di pojokan kamar sambil ketakutan dan berharap dia bisa selamat dari kondisi yang menakutkan itu. Ketika cukup lama duduk tersandar di pojokan kamar, Nana kembali bisa mengatur nafasnya sampai cukup reda, cukup lega, sampai tiba-tiba TV di kamarnya menyala sendiri dengan layar statis kayak TV rusak itu, dan langsung muncul tulisan di TV-nya yang berkata, "Disinilah tempat yang aku inginkan bisa berdua bersamamu." Nana langsung lemas dan dia nangis keras-kerasnya, tolong aku, siapapun tolong aku." Dan pada saat itu dia ingat dengan laptopnya dan dia langsung buka laptopnya dan mengirim semua email ke teman-temannya yang berkata, "Tolong aku, ini bukan lelucon. Panggil polisi sekarang, ada seseorang di rumahku." Jadi Nana ngirim email gitu ke teman-temannya. Dan gak lama setelah dia mengirimkan email itu, terdengarlah suara samar-samar sirine mobil polisi datang ke rumah Nana. Dan polisi langsung mendobrak pintu depan rumah Nana dan memeriksa kondisi Nana. Saat itu polisi menemukan Nana udah meringkuk di sudut kamar di bawah tempat tidurnya, sedang gemetar ketakutan. Dan saat itu polisi mencoba menenangkan Nana dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Nana pun dengan ketakutan, tapi cukup tenang, dia bercerita kepada polisi apa yang dialami di rumah itu. Dan saat polisi berusaha untuk membawa Nana keluar dari rumah, polisi menemukan catatan kecil yang tertempel di punggung Nana yang bertuliskan, "Sedekat inilah diriku." Oh my god. Gila, semua ceritanya bikin aku merinding guys pas lagi ngomong. Jadi kemanapun tadi si Nana itu pergi, sosok ini ada di dekat dia. Oke. So guys, itulah 5 kisah pendek creepypasta yang memiliki rating tertinggi di tahun 2021. Worth it sebenarnya. Dan seperti di awal, aku minta kepada kalian please kasih survei kalian dari jempol, like atau dislike kalian tentang konten creepypasta kayak gini. Apakah banyak yang suka atau enggak? Dan siapa tahu kalau misalnya banyak yang suka, kita bisa bikin kisah-kisah lainnya yang lebih serem dari kisah-kisah ini di video creepypasta selanjutnya. So, untuk malam ini, itu dulu video kita. Semoga kalian suka. Kalau suka, klik like-nya. Kalau nggak suka, dislike aja nggak apa-apa. Subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.
Dan mengirimkan email ke semua teman-temannya yang berkata itu dapat rating tinggi.